Esko. Sejauh mana sih Ketum PSSI Erick Thohir ini terlibat dalam pemilihan pelatih kali ini? Pasti terlibat, nggak mungkin nggak terlibat gitu ya. Yes, alhamdulillah sangat mantap. Tepat pagi ini, publik dibikin girang. John Herdman resmi siapkan 5 pemain naturalisasi baru. Yes, alhamdulillah sangat mantap. Tepat pagi ini, publik dibikin girang. John Herdman resmi siapkan 5 pemain naturalisasi baru. Begini line up favorit John Herdman yang cocok untuk timnas Indonesia. Di luar dugaan, begini respon pelatih terkenal kelas dunia Pep Guardiola. Mari kita bahas, teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, PSSI resmi memasang target ambisius bagi timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Tidak lagi sekadar lolos fase gugur, skuad Garuda kini dibebani misi menembus 8 besar Asia. Target ini disiapkan seiring progres signifikan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus menyambut era baru kepelatihan yang digadang akan dipegang John Herdman. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, target 8 besar jadi standar baru timnas Indonesia. PSSI tidak lagi ingin timnas Indonesia sekedar menjadi penggembira di Piala Asia. Setelah mencatat sejarah lolos ke babak 16 besar pada Piala Asia 2023 di Qatar, federasi menilai sudah saatnya target dinaikkan. 8 besar atau perempat final kini dipasang sebagai tolok ukur keberhasilan timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menegaskan target tersebut bukan sekadar ambisi kosong. Menurutnya, peningkatan kualitas permainan, pengalaman bertanding, hingga mental bertanding timnas Indonesia menunjukkan tren positif. Target timnas Indonesia di Piala Asia 2027 adalah 8 besar, ujar Arya Sinulinga yang dikutip dari YouTube Liputan 6. Ia menilai capaian itu realistis jika melihat fondasi yang telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Fakta kedua, rekor Shin Tae-yong jadi patokan yang harus dilewati. Pencapaian Shin Tae-yong di Piala Asia 2023 menjadi tonggak penting sejarah timnas Indonesia. Untuk pertama kalinya, Garuda menembus babak 16 besar sebelum akhirnya tersingkir dari Australia. Meski kalah, performa tersebut dianggap sebagai bukti bahwa timnas Indonesia mampu bersaing di level Asia. Tak berhenti di situ, performa timnas Indonesia juga berlanjut di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan keberhasilan melangkah hingga putaran keempat. Meski kalah tipis 0-1 dari Irak pada laga terakhir Oktober 2025, hasil tersebut tetap dipandang sebagai pelajaran berharga. Konsistensi dan ketajaman di level tertinggi Asia kini menjadi PR utama yang harus dituntaskan agar rekor Shin Tae-yong bukan sekadar puncak sementara. Fakta ketiga, John Herdman kandidat kuat penjawab tantangan besar. Beban target besar itu diproyeksikan akan diemban oleh pelatih baru timnas Indonesia yang menggantikan Patrick Kluivert. Nama John Herdman mencuat sebagai kandidat kuat. Pelatih asal Inggris itu dikenal berpengalaman membangun tim nasional dari fase transisi hingga kompetitif di level dunia. Rekam jejak Herdman bersama Kanada menjadi alasan utama optimisme PSSI. Ia sukses membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian 36 tahun. Sebelumnya, Herdman juga mencatat prestasi bersama timnas putri Kanada dengan 2 medali perunggu Olimpiade. Dengan karakter sepak bola intensitas tinggi dan transisi cepat yang ia usung, Herdman dinilai memiliki modal kuat untuk mengangkat level permainan timnas Indonesia agar mampu memenuhi target 8 besar Piala Asia 2027. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini.
Menurut kalian, apakah John Hartman merupakan pelatih yang tepat untuk Timnas Indonesia Senior? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dengan standar yang kini dinaikkan, PSSI berharap persiapan menuju Piala Asia 2027 dapat dilakukan lebih terstruktur dan matang. Dari sisi teknis, fisik hingga mental bertanding, Timnas Indonesia dituntut naik kelas. Tantangan besar sudah menanti dan publik sepak bola nasional kini menunggu apakah John Hartman benar-benar mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi di Asia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa PSSI sedang berada pada fase percaya diri yang tinggi terhadap arah pembangunan Timnas Indonesia. Target 8 besar Piala Asia 2027 mencerminkan perubahan cara pandang PSSI yang tidak lagi puas dengan status kuda hitam, melainkan ingin diakui sebagai kekuatan kompetitif di Asia. Secara psikologis, target ini bisa menjadi dorongan positif bagi pemain dan staf pelatih karena memberi sinyal bahwa kerja keras selama ini benar-benar dihargai dan dijadikan pijakan untuk naik level. Namun, di sisi lain, target ambisius juga membawa risiko tekanan berlebih, terutama jika tidak diiringi konsistensi kebijakan dan persiapan yang matang. Perubahan pelatih di tengah momentum progres bisa menjadi pedang bermata dua. John Hartman, jika benar dipercaya, memiliki rekam jejak membangun tim nasional dari nol, tetapi konteks sepak bola Asia dan dinamika Timnas Indonesia tentu berbeda dengan Kanada. Adaptasi terhadap kultur pemain, kalender kompetisi, dan ekspektasi publik Indonesia akan menjadi ujian tersendiri. Secara keseluruhan, langkah PSSI ini layak diapresiasi selama ambisi tersebut dibarengi realisme. Target 8 besar Piala Asia 2027 seharusnya tidak hanya menjadi slogan, tetapi diterjemahkan ke dalam program menengah yang jelas, mulai dari pemilihan pemain, kontinuitas taktik, hingga penguatan mental bertanding di laga besar. Jika semua elemen itu berjalan selaras, target yang kini terdengar berani justru akan menjadi titik balik bagi posisi Timnas Indonesia di peta sepak bola Asia. Situasi ini seharusnya menjadi sumber energi, bukan beban. Target besar berarti kepercayaan besar. Artinya, kerja keras yang sudah dilalui Timnas Indonesia selama ini diakui dan dianggap layak untuk naik kelas. 8 besar Piala Asia bukan mimpi kosong, tetapi tujuan yang bisa dicapai jika setiap pertandingan dijalani dengan keyakinan dan disiplin penuh. Untuk para pemain, ini momen pembuktian bahwa seragam Garuda bukan sekadar kebanggaan, tetapi tanggung jawab untuk berani bersaing dengan yang terbaik di Asia. Media Vietnam sentil Garuda, belum juara AFF tapi sudah berani naik kelas ke Asia. Sebelumnya, diberitakan Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan media Vietnam setelah dinilai belum pernah menjuarai Piala AFF namun sudah berani bersaing di level Piala Asia. Media Vietnam menilai kondisi ini sebagai sebuah kejanggalan di sepak bola kawasan Asia Tenggara dan Asia. Garuda dianggap melompat terlalu jauh sebelum benar-benar menuntaskan dominasi regional. Berikut ini 3 faktanya. Paradoks Timnas Indonesia di mata media Vietnam. Media Vietnam The Tahau 247 menyoroti perjalanan Timnas Indonesia yang dinilai penuh kontradiksi. Di satu sisi, Garuda belum pernah mencicipi gelar juara Piala AFF sepanjang sejarah keikutsertaan. Di sisi lain, Timnas Indonesia justru sudah tampil percaya diri di ajang Piala Asia yang level persaingannya jauh lebih tinggi. Dalam ulasannya, media Vietnam menyebut situasi ini sebagai paradoks yang jarang terjadi di Asia Tenggara. Mereka membandingkan dengan Vietnam yang telah menjuarai Piala AFF sebelum akhirnya mampu berbicara banyak di Piala Asia. Menurut mereka, logika prestasi seharusnya dimulai dari dominasi regional sebelum naik ke panggung kontinental. 6 kali runner-up, bukti kuat tapi belum cukup. Media Vietnam juga membeberkan data sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF. Garuda tercatat 6 kali finish sebagai runner-up, yakni pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020.
Jumlah ini bahkan menjadi yang terbanyak dibandingkan peserta lainnya. Fakta ini diakui sebagai bukti bahwa timnas Indonesia selalu berada di papan atas Asia Tenggara. Namun, bagi media Vietnam, pencapaian tersebut tetap dianggap belum tuntas karena tidak pernah berujung pada gelar juara. Mereka menilai kegagalan di laga puncak menjadi pekerjaan rumah terbesar yang belum mampu diselesaikan oleh siapapun pelatih yang datang silih berganti. Tantangan John Herdman dan harapan AFF 2026. Sorotan media Vietnam juga mengarah ke masa depan timnas Indonesia. Dengan kehadiran John Herdman, publik Asia Tenggara mulai bertanya, apakah kutukan runner-up bisa diakhiri? Media Vietnam secara tersirat menantang pelatih anyar tersebut untuk membuktikan kualitasnya bukan hanya di Asia, tetapi juga di level regional. Piala AFF 2026 dipandang sebagai momen krusial. Timnas Indonesia diprediksi bisa menurunkan skuad terbaiknya tanpa gangguan agenda besar lainnya. Jika gagal lagi, maka sindiran media Vietnam akan semakin keras. Namun, jika berhasil, maka Garuda bukan hanya menjawab kritik, tetapi juga mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara secara menyeluruh. Lebih lanjut, situasi yang disorot media Vietnam sebenarnya memperlihatkan dua sisi wajah sepak bola Indonesia yang kontras namun saling berkaitan. Di satu sisi, kritik tersebut ada benarnya karena secara historis, timnas Indonesia memang belum mampu menuntaskan Piala AFF meski berulang kali berada sangat dekat dengan trofi. 6 kali runner-up adalah angka yang menunjukkan konsistensi sekaligus luka lama yang belum sembuh. Namun, di sisi lain, keberanian timnas Indonesia bersaing di Piala Asia tidak bisa serta-merta dianggap nekat atau melompat terlalu jauh. Sepak bola modern tidak selalu bergerak linear dari level regional ke kontinental. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan dari sisi kualitas pemain, pengalaman internasional hingga mental bertanding yang semakin matang di level Asia. Justru ironi inilah yang membuat sepak bola Indonesia unik. Timnas Indonesia terlihat lebih nyaman menghadapi lawan kuat Asia dibanding tekanan emosional di level Asia Tenggara. Piala AFF seringkali menjadi turnamen penuh beban sejarah, ekspektasi publik, dan rivalitas emosional yang berat. Sementara di Piala Asia, Indonesia tampil sebagai penantang tanpa beban. Pendapat media Vietnam juga bisa dibaca sebagai cermin kecemasan Vietnam melihat kebangkitan Indonesia di level Asia. Ketika Garuda mulai sejajar dengan tim-tim besar benua, maka dominasi regional tidak lagi sepenuhnya aman. Bagi Indonesia, tantangannya jelas bukan memilih Asia atau AFF, tetapi membuktikan bahwa kemajuan di Asia juga bisa diterjemahkan menjadi gelar juara di kawasan sendiri. Untuk timnas Indonesia, situasi ini seharusnya tidak dilihat sebagai ejekan, melainkan bahan bakar. Semakin sering diragukan, berarti semakin besar perhatian yang tertuju. Kritik media Vietnam justru menegaskan bahwa Indonesia kini dianggap pesaing serius, bukan lagi pelengkap di Asia Tenggara maupun Asia. Kegagalan juara Piala AFF di masa lalu bukan kutukan, melainkan fondasi. 6 kali runner-up adalah bukti bahwa Garuda selalu berada di pintu kemenangan. Tinggal satu langkah terakhir yang membutuhkan ketenangan mental, keberanian mengambil risiko, dan keyakinan bahwa sejarah bisa diubah. Jika Indonesia sudah mampu berdiri sejajar dengan tim kuat Asia, maka tidak ada alasan untuk takut di level ASN. Jadikan pengalaman pahit AFF sebagai pelajaran dan jadikan panggung Asia sebagai bukti bahwa timnas Indonesia sedang tumbuh. Saatnya Garuda berhenti meminta pengakuan dan mulai merebutnya. Kerja keras, disiplin, dan kesabaran akan menjawab semua sindiran. Karena di sepak bola, yang paling keras berbicara bukan kata-kata, melainkan trofi. Bukan ide Erick Thohir, 15 pengurus PSSI bulat setuju John Herdman pegang timnas Indonesia. Sebelumnya diberitakan John Herdman selangkah lagi diumumkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia itu telah mendapat persetujuan resmi dari jajaran pengurus PSSI melalui rapat komite eksekutif. Menariknya, penunjukan Herdman bukan berasal dari buah pikiran langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir, melainkan hasil keputusan kolektif. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, keputusan kolektif 15 pengurus PSSI bukan kehendak satu orang. Penunjukan John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia bukanlah keputusan sepihak. Prosesnya melalui rapat Exco PSSI yang diikuti oleh 15 pengurus dan telah memenuhi syarat quorum. Kesepakatan ini melibatkan seluruh unsur pimpinan federasi, mulai dari ketua umum, wakil ketua umum, hingga anggota Exco. Dengan demikian, keputusan tersebut sah secara administratif dan mencerminkan kesepakatan bersama.
Anggota Exco PSSI Ahmad Riyad mengonfirmasi bahwa Hartman akan menangani timnas senior sekaligus U23. Ia mengatakan, benar Hartman melatih timnas senior dan U23. Pernyataan ini mempertegas bahwa peran Hartman disiapkan untuk jangka pendek dan menengah sekaligus sebagai bagian dari kesinambungan pembinaan tim nasional. Fakta kedua, rapat Exco digelar 2 hari dan kini masuk tahap finalisasi kontrak. Rapat penting Exco PSSI yang menentukan arah baru timnas Indonesia digelar pada 17 hingga 18 Desember 2025 di Jakarta. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menegaskan bahwa rapat tersebut telah sah secara aturan organisasi. Ia menyatakan, rapatnya sudah memenuhi quorum dan rapat Exco sudah sah. Usai persetujuan prinsip tersebut, PSSI langsung bergerak ke tahap lanjutan, yakni finalisasi kontrak. Proses ini mencakup pembahasan durasi kerja, target prestasi, hingga skema bonus. Langkah ini menunjukkan bahwa PSSI tidak sekedar menunjuk pelatih, tetapi juga menyusun kerangka kerja yang terukur agar sejalan dengan agenda besar tim nasional ke depan. Fakta ketiga, Direktur Teknik jadi otak di balik penunjukan John Hartman. Di tengah sorotan publik yang selama ini mengarah ke Erick Thohir, terungkap bahwa ide menunjuk John Hartman datang dari Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwivers. Zwivers menjadi figur kunci yang melakukan wawancara dan profiling terhadap 2 kandidat terakhir, yakni John Hartman dan Giovanni van Bronckhorst. Dalam konferensi pers sebelumnya, Zwivers menjelaskan kriteria pelatih yang dicari PSSI. Ia mengatakan, pada periode terakhir dan juga periode mendatang, kami akan lebih mendalam tentang apa yang secara spesifik ingin kami selaraskan dengan visi 2030 kami. Karena kami di sini untuk Indonesia, kami ingin lolos ke Piala Dunia 2030. Jadi kami selaras dengan itu melalui profiling kami. Zwivers juga menegaskan bahwa PSSI membutuhkan pelatih dengan kepemimpinan strategis yang kuat, namun tetap memiliki rekam jejak jangka pendek. Ia menambahkan, apa yang kami cari tentu saja kepemimpinan strategis yang penting, tetapi dalam jangka pendek kami memiliki Piala Asia. Jadi kami juga membutuhkan pelatih yang memiliki rekam jejak yang terbukti, dapat tampil baik dalam jangka pendek, serta pelatih kepala yang dapat terhubung dengan komunitas penggemar dan mewakili identitas yang kami perjuangkan. Dengan kerangka tersebut, John Hartman dinilai sebagai sosok yang paling mendekati kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Bukan hanya soal hasil di lapangan, tetapi juga arah besar menuju mimpi Piala Dunia 2030. Lebih lanjut, situasi penunjukan John Hartman menunjukkan bahwa PSSI sedang mencoba menegaskan perubahan cara kerja dalam mengambil keputusan strategis. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, publik diperlihatkan bahwa keputusan besar tidak lagi bertumpu pada figur ketua umum semata, melainkan lahir dari mekanisme kolektif yang melibatkan seluruh unsur Exco. Ini penting untuk membangun kepercayaan bahwa federasi berjalan sebagai organisasi modern, bukan personal driven. Di sisi lain, keterbukaan bahwa ide awal datang dari direktur teknik justru menjadi sinyal positif. Selama ini posisi Dirtek kerap dipandang sekedar pelengkap administrasi, padahal secara ideal dialah otak pembangunan sepak bola jangka panjang. Ketika rekomendasi teknis benar-benar dijadikan dasar keputusan, maka arah pembinaan timnas bisa lebih konsisten dan tidak mudah berubah karena tekanan publik atau dinamika politik. Namun tantangan sesungguhnya baru dimulai setelah kontrak diteken. John Hartman akan datang dengan ekspektasi besar, membawa timnas Indonesia kompetitif dalam waktu singkat, sekaligus menanam fondasi menuju target jangka panjang seperti Piala Dunia 2030. Disinilah ujian PSSI, apakah konsisten mendukung pelatih dengan kebijakan yang selaras atau kembali terjebak dalam intervensi dan tuntutan hasil instan. Jika proses kolektif ini diikuti dengan konsistensi eksekusi, maka penunjukan Hartman bisa menjadi titik balik tata kelola timnas. Tetapi jika hanya berhenti di narasi transparansi tanpa keberanian menanggung risiko keputusan bersama, maka situasi ini justru berpotensi menjadi beban baru bagi pelatih dan federasi sendiri. Situasi ini seharusnya menjadi bahan semangat, bukan sumber keraguan. Keputusan yang lahir dari proses bersama menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang belajar dewasa, belajar bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Ini bukan langkah kecil, karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian mengubah cara berpikir. Bagi timnas Indonesia, inilah momentum untuk naik kelas. Dukungan organisasi yang solid memberi ruang bagi pelatih dan pemain untuk fokus bekerja tanpa dibayangi tarik-menarik kepentingan. Ketika visi disepakati bersama, maka kerja keras di lapangan punya arah yang jelas dan tujuan yang sama. Bagi publik dan supporter, inilah saatnya bersabar dan percaya pada proses. Prestasi besar tidak lahir dalam semalam, tetapi dari konsistensi, keberanian, dan ketekunan.
Jika semua pihak mau berdiri di jalur yang sama, maka mimpi yang selama ini terasa jauh perlahan bisa didekati. Sepak bola Indonesia tidak mengurangi talenta, yang dibutuhkan adalah keyakinan bahwa perubahan itu mungkin. Selama ada niat untuk belajar, memperbaiki, dan terus melangkah, maka kegagalan masa lalu tidak akan menjadi penghalang, melainkan pijakan untuk melompat lebih tinggi. Jadi Menpora tapi masih pegang kendali PSSI. Erick Thohir diam-diam siapkan kejutan besar dari FIFA. Sebelumnya diberitakan, Erick Thohir kini mengemban dua peran strategis sekaligus sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga serta Ketua Umum PSSI. Di tengah sorotan publik yang menilai fokusnya terpecah, isu itu justru dibantah dari dalam tubuh federasi. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan, Erick Thohir masih aktif memikirkan masa depan sepak bola nasional, bahkan disebut siap membawa kejutan baru dari FIFA. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Kantor berbeda tapi kendali tetap sama. Jabatan sebagai Menpora tak membuat Erick Thohir sepenuhnya berpindah haluan. Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa Erick Thohir tidak selalu bekerja di kantor Kemenpora Senayan. Dalam keseharian, ia juga kerap berada di kantor PSSI di kawasan GBK Arena, yang jaraknya hanya sekitar 500 meter. Kedekatan geografis itu menjadi simbol bahwa peran Erick di PSSI belum benar-benar ditinggalkan. Menurut Arya, persepsi publik yang menilai Erick Thohir tak lagi fokus di PSSI muncul karena minimnya sorotan aktivitas harian. Padahal, sebelum SEA Games 2025, Erick masih rutin bekerja dari kantor PSSI. Arya menyebut, saat SEA Games berlangsung, Erick memang berada di Thailand untuk tugas negara. Ia mengatakan, beberapa waktu lalu dia bekerja di kantor PSSI sebelum adanya SEA Games 2025, karena ketika SEA Games 2025, Pak Erick Thohir ada di Thailand. Fakta 3. Pertemuan dengan FIFA selalu berujung kabar baik. Bukti paling konkret kepedulian Erick Thohir terhadap PSSI terlihat dari relasinya dengan FIFA. Arya menyoroti pertemuan Erick Thohir dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar sebagai sinyal penting. Menurutnya, setiap pertemuan tersebut hampir selalu membawa hasil positif bagi Indonesia. Arya mengingatkan publik pada momen ketika Indonesia langsung ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 usai pertemuan Erick dengan FIFA. Penunjukan itu disebut sebagai bentuk apresiasi atas perkembangan sepak bola nasional. Ia mengatakan, waktu itu, usai pertemuan, Pak Erick membawa oleh-oleh FIFA Series 2026. Alasannya karena apresiasi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Nah, sekarang kita tunggu lagi, dapat oleh-oleh tidak hasil pertemuan di Qatar kemarin. Dalam daftar resmi FIFA, Indonesia tercatat sejajar dengan 7 negara lain sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Fakta ini memperkuat klaim bahwa peran Erick Thohir di PSSI belum meredup. Justru dari balik jabatan Menpora, ia masih membuka pintu kejutan baru untuk sepak bola Indonesia di level dunia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa posisi Erick Thohir berada pada persimpangan yang sensitif namun strategis. Di satu sisi, ia memegang jabatan publik sebagai Menpora yang menuntut fokus pada kebijakan nasional lintas cabang olahraga. Di sisi lain, ia masih menjadi figur sentral di PSSI yang secara praktis dan simbolik sangat bergantung pada kepemimpinannya. Ketegangan persepsi publik muncul bukan karena ketiadaan peran, melainkan karena peran itu tidak selalu terlihat ke permukaan. Dari kacamata komunikasi publik, persoalan utamanya bukan pada kerja Erick Thohir, melainkan pada narasi yang terbentuk. Ketika publik melihat performa timnas menurun, mudah bagi opini untuk menyimpulkan bahwa perhatian pimpinan teralihkan. Padahal penjelasan internal PSSI justru menggambarkan sistem yang tetap berjalan dengan pembagian tugas yang jelas. Ini menandakan bahwa PSSI tidak lagi sepenuhnya bergantung pada one-man show, melainkan mulai bergerak sebagai organisasi. Hubungan Erick Thohir dengan FIFA menjadi poin krusial yang memperkuat posisinya. Fakta bahwa setiap pertemuan internasional berujung pada keuntungan konkret bagi Indonesia menunjukkan nilai tambah yang sulit digantikan. Dalam konteks global sepak bola, akses dan kepercayaan FIFA adalah mata uang penting, dan Erick Thohir masih memilikinya. Ini membuat perannya tetap relevan meski tidak selalu hadir secara fisik di kantor PSSI. Namun, situasi ini juga menyimpan resiko jangka panjang. Jika tidak dikelola dengan transparansi komunikasi yang baik, publik akan terus mengaitkan setiap kegagalan prestasi dengan isu rangkap jabatan. Kedepan, konsistensi hasil di lapangan dan keterbukaan arah kebijakan akan menjadi penentu apakah publik melihat Erick Thohir sebagai aset ganda bagi sepak bola Indonesia atau justru simbol fokus yang terbelah. Situasi ini seharusnya menjadi sumber optimisme bukan keraguan. Perubahan besar dalam sepak bola dan olahraga nasional tidak pernah lahir dari kondisi yang nyaman, melainkan dari masa transisi yang penuh sorotan. Ketika tekanan datang, itu justru tanda bahwa ekspektasi publik terhadap kemajuan sudah jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tetaplah percaya bahwa proses yang sedang berjalan punya arah. Kerja yang tidak selalu terlihat bukan berarti tidak ada hasil.
Fondasi yang kuat sering dibangun dalam senyap dan baru terasa dampaknya di kemudian hari. Selama visi masih dijaga, konsistensi tetap dirawat, dan orang-orang yang di dalamnya bekerja dengan tanggung jawab, maka waktu akan menjadi sekutu terbaik. Jangan biarkan keraguan di luar melemahkan fokus di dalam. Kritik adalah bagian dari kepemimpinan, dan kepercayaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan terus-menerus. Selama langkah yang diambil berpihak pada kemajuan dan keberanian untuk bertanggung jawab tetap ada, maka hasil akan mengikuti. Setiap era perubahan selalu melahirkan perlawanan, namun sejarah hanya mengingat mereka yang bertahan dan terus melangkah. Terus bergerak, jaga integritas, dan biarkan kerja nyata yang berbicara. Media Vietnam sentil Garuda, belum juara AFF tapi sudah berani naik kelas ke Asia. Sebelumnya, diberitakan timnas Indonesia kembali menjadi sorotan media Vietnam setelah dinilai belum pernah menjuarai Piala AFF namun sudah berani bersaing di level Piala Asia. Media Vietnam menilai kondisi ini sebagai sebuah kejanggalan di sepak bola kawasan Asia Tenggara dan Asia. Garuda dianggap melompat terlalu jauh sebelum benar-benar menuntaskan dominasi regional. Berikut ini 3 faktanya. Paradoks timnas Indonesia di mata media Vietnam. Media Vietnam The Tahau 247 menyoroti perjalanan timnas Indonesia yang dinilai penuh kontradiksi. Di satu sisi, Garuda belum pernah mencicipi gelar juara Piala AFF sepanjang sejarah keikutsertaan. Di sisi lain, timnas Indonesia justru sudah tampil percaya diri di ajang Piala Asia yang level persaingannya jauh lebih tinggi. Dalam ulasannya, media Vietnam menyebut situasi ini sebagai paradoks yang jarang terjadi di Asia Tenggara. Mereka membandingkan dengan Vietnam yang telah menjuarai Piala AFF sebelum akhirnya mampu berbicara banyak di Piala Asia. Menurut mereka, logika prestasi seharusnya dimulai dari dominasi regional sebelum naik ke panggung kontinental. 6 kali runner-up, bukti kuat tapi belum cukup. Media Vietnam juga membeberkan data sejarah timnas Indonesia di Piala AFF. Garuda tercatat 6 kali finish sebagai runner-up, yakni pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Jumlah ini bahkan menjadi yang terbanyak dibandingkan peserta lainnya. Fakta ini diakui sebagai bukti bahwa timnas Indonesia selalu berada di papan atas Asia Tenggara. Namun, bagi media Vietnam, pencapaian tersebut tetap dianggap belum tuntas karena tidak pernah berujung pada gelar juara. Mereka menilai kegagalan di laga puncak menjadi pekerjaan rumah terbesar yang belum mampu diselesaikan oleh siapapun pelatih yang datang silih berganti. Tantangan John Herdman dan harapan AFF 2026. Sorotan media Vietnam juga mengarah ke masa depan timnas Indonesia. Dengan kehadiran John Herdman, publik Asia Tenggara mulai bertanya, apakah kutukan runner-up bisa diakhiri? Media Vietnam secara tersirat menantang pelatih anyar tersebut untuk membuktikan kualitasnya bukan hanya di Asia, tetapi juga di level regional. Piala AFF 2026 dipandang sebagai momen krusial. Timnas Indonesia diprediksi bisa menurunkan skuad terbaiknya tanpa gangguan agenda besar lainnya. Jika gagal lagi, maka sindiran media Vietnam akan semakin keras. Namun, jika berhasil, maka Garuda bukan hanya menjawab kritik, tetapi juga mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara secara menyeluruh. Lebih lanjut, situasi yang disorot media Vietnam sebenarnya memperlihatkan dua sisi wajah sepak bola Indonesia yang kontras namun saling berkaitan. Di satu sisi, kritik tersebut ada benarnya karena secara historis, timnas Indonesia memang belum mampu menuntaskan Piala AFF meski berulang kali berada sangat dekat dengan trofi. 6 kali runner-up adalah angka yang menunjukkan konsistensi sekaligus luka lama yang belum sembuh. Namun, di sisi lain, keberanian timnas Indonesia bersaing di Piala Asia tidak bisa serta-merta dianggap nekat atau melompat terlalu jauh. Sepak bola modern tidak selalu bergerak linear dari level regional ke kontinental. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan dari sisi kualitas pemain, pengalaman internasional hingga mental bertanding yang semakin matang di level Asia. Justru ironi inilah yang membuat sepak bola Indonesia unik. Timnas Indonesia terlihat lebih nyaman menghadapi lawan kuat Asia dibanding tekanan emosional di level Asia Tenggara. Piala AFF seringkali menjadi turnamen penuh beban sejarah, ekspektasi publik, dan rivalitas emosional yang berat. Sementara di Piala Asia, Indonesia tampil sebagai penantang tanpa beban. Pendapat media Vietnam juga bisa dibaca sebagai cermin kecemasan Vietnam melihat kebangkitan Indonesia di level Asia. Ketika Garuda mulai sejajar dengan tim-tim besar benua, maka dominasi regional tidak lagi sepenuhnya aman.
Bagi Indonesia, tantangannya jelas bukan memilih Asia atau AFF, tetapi membuktikan bahwa kemajuan di Asia juga bisa diterjemahkan menjadi gelar juara di kawasan sendiri. Untuk timnas Indonesia, situasi ini seharusnya tidak dilihat sebagai ejekan, melainkan bahan bakar. Semakin sering diragukan, berarti semakin besar perhatian yang tertuju. Kritik media Vietnam justru menegaskan bahwa Indonesia kini dianggap pesaing serius, bukan lagi pelengkap di Asia Tenggara maupun Asia. Kegagalan juara Piala AFF di masa lalu bukan kutukan, melainkan fondasi. 6 kali runner-up adalah bukti bahwa Garuda selalu berada di pintu kemenangan. Tinggal satu langkah terakhir yang membutuhkan ketenangan mental, keberanian mengambil risiko, dan keyakinan bahwa sejarah bisa diubah. Jika Indonesia sudah mampu berdiri sejajar dengan tim kuat Asia, maka tidak ada alasan untuk takut di level ASN. Jadikan pengalaman pahit AFF sebagai pelajaran dan jadikan panggung Asia sebagai bukti bahwa timnas Indonesia sedang tumbuh. Saatnya Garuda berhenti meminta pengakuan dan mulai merebutnya. Kerja keras, disiplin, dan kesabaran akan menjawab semua sindiran. Karena di sepak bola, yang paling keras berbicara bukan kata-kata, melainkan trofi.